Peradilan bersih, martabat pulih. Kericuhan terjadi di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis 6 Februari pekan lalu. Dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, pihak terdakwa Rasman Nasution meneriakkan kata-kata permintaan agar majelis hakim yang menangani perkara diganti. Salah satu anggota tim kuasa hukum Rasman bahkan sampai beraksi naik ke meja. Mereka menilai majelis hakim tidak netral. Mahkamah Agung menginstruksikan PN Jakarta Utara melaporkan pihak Rasman kepada kepolisian dengan tuduhan penghinaan terhadap pengadilan. Instruksi itu direspon Rasman bersama koleganya dengan mendatangi MA, kembali menuntut majelis hakim yang menangani perkaranya diganti. Rasman juga mengulik-ulik borok hakim hingga Hakim Agung dengan mencontohkan kasus suap dan gratifikasi mantan pejabat MA Zarof Rikar. Di satu sisi, aksi gaduh Rasman bersama tim pengacaranya telah menginjak-injak kehormatan dan keluhuran martabat hakim, juga mengganggu ketertiban di ruang sidang. Pada perspektif yang lain, sikap Rasman dan tim walaupun amat salah turut menyuarakan keresahan para pencari keadilan. Kasus vonis bebas Gregorius Ronatanur, terdakwa penganiayaan dan pembunuh kekasihnya, menguak praktik busuk hakim mulai dari tingkat PN hingga MA. Itu pun diyakini baru mencuil peran mafia peradilan karena baru satu perkara yang diungkap melibatkan Zarof Rikar. Seusai pensiun, Zarof masih bergigi sebagai makelar kasus. Terlihat dari dugaan perannya dalam kasus vonis Ronald Tanur. Zarof bersama pengacara Ronald disebut jaksa melakukan pemufakatan jahat untuk menyuap Hakim Agung Susilo sebesar 5 miliar pada tingkat kasasi. Saat masih menjabat di MA, sepak terjang Zarof pun mencengangkan. Zarof didakwa menerima suap dan gratifikasi hampir 1 triliun, ditambah 51 kg emas selama periode 2012-2022. Bila dikonversi dengan harga pada 2012, nilai 51 kg emas setara sedikitnya 28,8 miliar rupiah. Kini harga emas tersebut bernilai sekitar 86,3 miliar rupiah. Bila dirata-rata per perkara kasasi di MA, suap yang diberikan 5 miliar rupiah. Artinya 915 miliar rupiah ditambah 28,8 miliar rupiah yang diterima Zarof tersebut melibatkan 188 perkara. Entah sudah berapa Hakim Agung yang menerima suap dan gratifikasi. Dalam sidang terhadap 3 hakim PN Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald, jaksa mendakwa ketiganya menerima suap 4,6 miliar rupiah. Putusan vonis bebas dari ketiga hakim, meski mengoyak-ngoyak rasa keadilan, dibela habis-habisan oleh Ketua PN Surabaya, Dadi Rahmadi. Ia menyebut ketiganya profesional. Belakangan, Dadi turut ditindak Kejaksaan Agung. Saat polemik vonis bebas Ronald bergulir, MA ikut memberikan pembelaan dengan tidak melakukan apa-apa. Rekomendasi Komisi Yudisial atau KY untuk memberhentikan ketiga hakim PN Surabaya sempat tidak diindahkan. Baru setelah Kejagung menetapkan mereka sebagai tersangka, MA bertindak. MA kerap berlindung di belakang dalih diskresi hakim dan menjunjung asas hukum res judicata pro veritate habetur. Asas itu menyatakan putusan hakim harus dianggap benar hingga ada pembatalan putusan oleh pengadilan lebih tinggi. Sikap MA yang amat pasif dan cenderung mengultuskan diskresi hakim makin memperburuk kepercayaan publik yang sudah ambruk. Perbaikan integritas para hakim sudah amat mendesak dan menuntut peran aktif MA. Publik harus yakin masih lebih banyak jumlah hakim berintegritas ketimbang hakim tercela. Akan tetapi, borok harus disembuhkan, bila perlu diamputasi. Jika tidak, seluruh bagian tubuh akan ikut sakit. Muruah pengadilan mesti dibangkitkan kembali agar para hakim benar-benar bermartabat karena menangani setiap perkara dengan adil, tanpa suap, tanpa gratifikasi, dan tanpa intervensi orang kuat.